Perkenalkan, nama saya Sichana Vika Delviani dengan NIM 2024-15025. Di sini kelompok saya membuat program mengenai manajemen toko sepatu dan saya akan menjelaskan fitur-fitur dari program saya, yaitu data kontak membership. Yang pertama, saya akan menunjukkan atau menjelaskan bahwa menambahkan kontak baru. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan ID yang ingin ditambahkan, masukkan nama, masukkan nomor telepon, masukkan email, lalu masukkan alamat. Maka data akan langsung disimpan dalam daftar kontak dan disimpan ke dalam file txt. Kita akan coba menambahkan lagi. Masukkan ID-nya. Masukkan nama. Masukkan nomor telepon. Masukkan email. Lalu masukkan alamat. Maka data langsung tersimpan di sini. Berikutnya adalah fitur lihat semua kontak. Fitur ini menampilkan semua kontak dalam format tabel yang rapi yang diambil dalam file penyimpanan kontak txt. Lalu saya akan menunjukkan perbarui kontak. Di sini pengguna dapat memilih ID kontak yang ingin diperbarui. Misalnya kita akan memperbarui nomor 2. Pengguna diminta untuk masukkan nomor telepon baru. Jika pengguna tidak ingin mengubah alamat, maka kosongkan saja. Jika dikosongkan, maka data lama akan tetap tersimpan. Lalu, yaitu ada fitur menghapus kontak. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menghapus kontak berdasarkan ID. Jadi, kita masukkan ID 5, misalnya. Setelah ID dimasukkan, kontak akan dihapus dari daftar kontak dan perubahan disimpan ke dalam file. Lalu yang terakhir itu adalah ekstrak saya, yaitu menampilkan jumlah kontak yang tersimpan. Sini kita dapat melihat seberapa banyak data yang telah dimasukkan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan kode dari fitur-fitur saya. Yang pertama itu menambahkan kontak. Program meminta pengguna memasukkan data kontak satu persatu, mulai dari ID, nama, nomor telepon, email, dan alamat. Data yang telah dimasukkan digunakan untuk membuat objek kontak. Objek kontak ditambahkan ke dalam array list kontak, dan save kontak dipanggil agar dapat tersimpan ke dalam file. Lalu ada menampilkan kontak. Di sini menampilkan daftar kontak dalam format tabel menggunakan printf. Log4 digunakan untuk mencetak setiap kontak yang tersimpan di dalam kontak. Selanjutnya adalah memperbarui kontak. Program meminta ID kontak yang ingin diperbarui. Setelah dimasukkan, program mencari ID apakah termasuk atau ada di dalam daftar kontak. Jika ID ditemukan, program meminta
data lama dan meminta pengguna memasukkan nomor telepon serta alamat baru. Jika pengguna tidak mengisi, data lama akan tetap tersimpan. Kontak diperbarui di dalam kontaks, lalu perubahan disimpan menggunakan save kontak. Selanjutnya yaitu ada menghapus kontak. Program meminta ID yang ingin dihapus, remove if, digunakan untuk mencari dan menghapus kontak berdasarkan ID. Jika kontak ditemukan dan dihapus, perubahan disimpan dengan save kontak. Lalu yang terakhir adalah ekstrak saya. Ini menampilkan jumlah kontak. Menggunakan kontak size untuk menghitung dan menampilkan jumlah kontak yang tersimpan. Jadi, program manajemen kontak ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menampilkan, memperbarui, menghapus, dan menghitung jumlah kontak dengan mudah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifa Auza dari Prodi TRPL. Saya dari kelompok 7. Di sini saya ingin menampilkan fitur dari CRUD yang sudah saya buat, yaitu CRUD data sepatu. Nah, di sini fiturnya kita jalankan terlebih dahulu. Nah, untuk pertama-tama di sini ada interface-nya ya, teman-teman. Kita di menu pertama ada menu create, yaitu tambah sepatu. Menu kedua lihat semua data, yaitu read. Menu ketiga dan keempat juga sama, read. Yang ketiga cari data sepatu. Yang ini cari data sepatu berdasarkan nama, teman-teman. Yang keempat filter data sepatu. Ini sama aja sama kayak fitur yang ketiga, tapi bedanya yang keempat ini mencari datanya melalui ukuran, warna, dan stok, teman-teman. Yang kelima ada fitur update. Jadi fitur ini memperbarui data yang sudah kita input. Nah, yang keenam yaitu hapus data sepatu. Yang ini fungsinya untuk menghapus data yang sudah kita input. Terakhir ada menu keluar, ini keluar dari program. Baik, pertama langsung aja kita coba untuk menu create-nya, teman-teman. Itu yang ke satu, kita pilih satu, namanya misalnya Nike, nama sepatunya. Deskripsinya apa? Misalnya murah. Ukuran 42, warnanya hitam. Harga 300.000. Stoknya 9. Nah, data berhasil ditambahkan, berarti datanya sudah berhasil kita input. Nah, bagaimana untuk melihat data yang sudah kita input? Di sini kita bisa lihat semua data. Kita pilih fitur nomor 2. Nah, di sini saat kita masuk ke lihat semua data, ada beberapa pilihan lagi. Ya, sebenarnya sama aja kayak yang fitur nomor 3, nomor 4 yang di menu utama. Yang cari produk berdasarkan nama, ini kayak fitur nomor 3 di menu utama. Yang filter berdasarkan ukuran, warna, atau stok itu sama saja seperti fitur keempat dari menu utama, teman-teman. Sekarang tadi kita sudah input satu data, teman-teman. Nah, untuk melihat datanya pilih saja fitur yang ke-1, menu yang ke-1. Nah, di sini akan diperlihatkan semua data yang sudah kita input. Nah, dari Adidas. Nah, sebelumnya saya sudah input beberapa data ya. Di sini ada 4 data. Nah, yang tadi kita input nih, Nike, sudah berhasil ditambahkan ya. Jika ingin kembali ke menu utama, pencet saja opsi pilihan keempat. Nah, untuk selanjutnya ada yang fitur yang ketiga, yaitu
cari data sepatu. Yang ini fungsinya untuk mencari data berdasarkan nama. Misalnya apa yang sudah kita input itu produk Nike ya, kita cari ada nggak produknya namanya Nike. Nah, ternyata ada 2 data yang produk yang bernama Nike. Untuk fitur yang keempat ini sama saja seperti fitur nomor 3, yaitu nyari data juga, tapi berdasarkan ukuran, warna atau stok. Kita bisa milih. Di sini yang fitur ekstra saya yaitu di fitur nomor 3, yaitu filter berdasarkan stok. Yaitu di sini saya menggunakan stok paling minimum untuk dicari, teman-teman. Misalnya masukkan stok minimum, misalnya 7. Nah, stok dengan minimal 7 itu ada berapa? Nah, ada 3 ya, karena stoknya 9, teman-teman. Kalau misalnya filter berdasarkan ukuran, masukkan ukuran yang ingin difilter, misalnya berapa? 41. Nanti yang muncul data sepatu yang ukurannya 41. Seperti ini. Yang warna juga seperti itu. Masukkan warna yang ingin kita cari, misalnya hitam. Nah, yang keluar data sepatu berdasarkan warna hitam. Kita kembali ke menu utama. Kelima ada fitur update, yaitu fitur untuk memperbarui sebuah data. Kita coba, misalnya produk Nike tadi kan ada 2. Kita perbarui, kita ganti dengan yang baru datanya. Misalnya apa? Ngarang aja ya, misalnya merek sepatunya Ultra. Kita tambahkan deskripsinya, misalnya mahal. Ukurannya 38. Warnanya kuning. Harga 500.000. Untuk stoknya kita pilih 5. Oke. Data berhasil diperbarui. Untuk mengecek datanya yang sudah diperbarui sama kayak tadi, tinggal pilih fitur nomor 2, lihat semua data. Nah, tuh teman-teman. Nah, Ultra. Tadi produk Nike kita ada 2, teman-teman. Sekarang yang satunya sudah diperbarui, namanya jadi Ultra. Oke. Balik lagi ke menu utama. Oke, yang terakhir ada fitur hapus data sepatu. Di sini seperti namanya, yaitu menghapus data yang ingin kita hapus. Misalnya yang tadi Ultra kita hapus. Data berhasil dihapus. Kita cek lagi apakah sudah terhapus datanya. Kita cek. Nah, datanya sudah terhapus. Tidak ada data sepatu yang bernama Ultra. Oke. Untuk yang ketujuh itu fitur keluar dari program, teman-teman. Kita coba. Nah, terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Di sini ada WM-nya juga. Ya. Oh iya, untuk ininya source code-nya. Nah, sini ada interface-nya. Ini dari yang ini. Nah, yang ini interface saya. Untuk interface tampilan header-nya biar memperbagus tampilannya. Nah, ini menu opsi. Di sini kita pakai well do ya. Nah, untuk opsinya, untuk mempermudah kita pakai switch cache. Nah, ini di fitur tambah data gini codingannya pakai try catch di sini. Di sini ada lihat data, pakai well do juga.
Sini tampilkan semua data pakai try catch. Cari produk. Nah, ini codingannya teman-teman. Filter berdasarkan ya. Nah, di sini juga pakai for. Dan di beberapa codingan juga pakai if else. Di menu hapus data seperti ini. Dan ya, ini yang terakhir. Untuk codingannya seperti itu. Jadi file txt-nya ya, nah, kita coba ya menginput sambil memperlihatkan file txt-nya. Soalnya tadi belum kita perlihatkan ya. Misalnya kita create, kita cepat aja. Ultra murah 43, kita cepat aja untuk memperlihatkan txt-nya bekerja atau tidak. Nah, tuh berhasil terinput ya. Kita coba update. Apakah bisa ultra nama sepatu misalnya apa ya, Nike kita coba lagi. Mahal, ukuran 46, warna hijau, harga 300.000, top 4. Nah, di sini bisa ya teman-teman diperbarui datanya tadi ultra, file txt-nya berjalan. Nah, misalnya kita mau hapus coba ya, kita pilih menu hapus 6, nama sepatu yang ingin kita hapus Nike. Nah, terhapus Nike, salah satunya terhapus. Jika kita ingin menghapus data yang nama Nike lagi, kita hapus lagi. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang CRUD bagian saya dari kelompok 7. Mohon maaf apabila penjelasan saya ada yang kurang atau ada kesalahan. Baik, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang CRUD dari sistem penjualan sepatu dan dari CRUD tentang toko sepatu. Nah, tadi saya jelaskan saya mendapatkan tentang sistem penjualan sepatu. Saya akan menjelaskan programnya dan outputnya apa aja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Emra Ferdeksa dengan NIM 2024-15017 dengan program studi teknologi rekayasa perangkat. Nah, ini untuk sepenuhnya sistem penjualan sepatu. Ada menu tambah data, lihat data, ubah data, hapus data, dan terakhir keluar. Nah, di sini program meminta pengguna untuk masukkan salah satu angka 1 sampai 5, dan jika selain dari angka kelima tersebut, program akan mengoutput pilihan tidak valid. Dan ini untuk tambah datanya. Untuk setiap masukan ID penjualan, program meminta pengguna memasukkan angka ID penjualannya. Kedua, nama pelanggan. Ketiga, produk sepatu, tanggal terjual, dan terakhir masukkan total pembayaran. Nah, jika sudah berhasil ditambahkan, program akan mengoutput data penjualan berhasil ditambahkan. Kedua, yaitu lihat data. Jika data belum ada dan kita langsung menginputkan lihat data, program akan otomatis mengoutput seperti ini, belum ada data penjualan. Jika ada, langsung output seperti ini. Dan akan menjadi tabel. Oke. Kedua, yaitu ubah data. Pertama, program akan meminta pengguna untuk masukkan ID penjualan yang ingin diubah. Lalu jika data penjualan ditemukan, langsung ke sini. Apakah Anda ingin menambahkan pembayaran ke total pembayaran Anda, ya atau tidak? Lalu tekan jumlah total, dan jika ini memilih ya, karena di sini pemilihannya ya atau tidak, dan jika memilih ya, masukkan jawab pembayaran tambahan. Jadi nanti ini sebagai ekstra saya sendiri. Jadi anggap si penjual atau pembeli, maksudnya pembayarannya yaitu 100.000,
dan ingin ditambahkan 40.000, jadi otomatis akan menambahkan, lalu akan menjadi sistemnya outputnya total pembayaran berhasil diperbarui. Dan jika tidak, dia akan otomatis merubah semuanya, data penjualan berhasil diubah. Dan jika tidak ditemukan ID yang dimasukkan tadi, penjualan dengan ID tersebut tidak ditemukan. Ini untuk sistem hapus datanya. So, di sini akan disuruh tetap memasukkan ID penjualan yang dihapus. Terus, jika berhasil dihapus, maksudnya jika ditemukan, dihapus, tulisannya data penjualan berhasil dihapus. Dan jika ID tersebut kita salah masukkan ID atau memang ID tersebut tidak ada, maka outputnya akan seperti ini. Lalu ini untuk baca datanya, simpan datanya, ini tulis data ke dalam file txt, yaitu file txt ya tadi. So itu aja program dari saya. Di sini akan saya langsung ketikkan aja. Ini untuk main menunya, menu utama. Karena saya di sini mendapatkan data catatan penjualan, saya akan masukkan data penjualan. Lalu tambah data, ID penjualan, kita masukkan 123 ID-nya, namanya yaitu Yuki, produk sepatunya Nike, tanggal terjualnya yaitu 19/09/2024. Dan masuk syarat pembayarannya yaitu jika Nike anggap saja membayar 250.000. Lalu langsung data penjualan berhasil ditemukan. Nah, langsung saja bisa ke lihat data. Dan 3 di sini dari yang sudah saya masukkan sendiri sebelumnya. Dan di sini dari Yuki baru saja saya masukkan naik tanggal segini dan pembayarannya totalnya 250.000. Dan yang terakhir yang ketiga, ubah data. Yang ada diubah yaitu kita mengubah ID-nya si Yuki 123. Sudah ditemukan. Apakah Anda ingin mendapatkan pembayaran Anda? Kita tulis ya, karena saya akan mencontohkan ekstra saya juga. Bukan jumlah pembayaran tambahan. Anggap Yuki sudah membayar 50.000 lagi. Itu 23. Otomatis kan tulisannya pembayaran diperbarui. Terus kita lihat data lagi. Dan si Yuki berubah total pembayarannya menjadi 300.000. Lalu kita untuk hapus data. Hapus data kita akan masukkan Yuki, ID-nya 123. Dan data penjualan berhasil dihapus. Kita cek dulu, lihat data. Dan untuk si Yuki sudah dihapus jadi tersisa 3. Nah, jadi untuk program sistem penjualan sepatu dari saya, itu saja penjelasannya. Jika ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Budiman. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya yaitu manajemen sepatu. Oke, di sini codingannya udah ada ya. Kita running atau kita jalankan. Nah, ketika udah dijalankan, outputnya akan keluar seperti ini. Nah, saya itu memegang data supplier manajemen. Kita pilih opsi nomor 4. Nah, semisal kita ingin menambahkan supplier baru. Kita tinggal mengetik angka 1, tambahkan, masukkan nama supplier semisal Aris. Kemudian kontak si supplier 82222.
Kemudian kita masukkan produk yang ingin dipasok atau yang ingin disuplai. Oke. Kemudian kita masukkan alamatnya, semisal Bekasi. Kemudian jadwal pengirimannya. Oke, nah nanti data yang udah kita input itu akan masuk di supplier txt. Nah, modelannya itu seperti ini. Nah, ketika kita ingin melihat data supplier yang sudah diinput, siapa-siapa saja, kita tinggal mengklik opsi nomor 2. Nah, maka akan keluar data suppliernya. Jika kita semisal ingin memperbarui data supplier, kita tinggal memilih opsi ketiga. Nah, kita perbarui, masukkan nama supplier yang ingin diperbarui. Misal Aris tadi, Aris. Nah, masukkan kontak baru, kontak si supplier yang ingin diupdate. Kita enter, kemudian masukkan produk baru yang disuplai. Oke, nah otomatis akan terupdate. Kita lihat lagi, kita tekan angka 2. Nah, bisa kalian lihat datanya sudah terupdate. Nah, ketika kita ingin menghapus supplier yang sudah tidak kerjasama dengan toko kami, kita tinggal memilih opsi nomor 4. Nah, masukkan nama supplier yang ingin dihapus, semisal Fajri. Hapus. Nah, maka data tersebut akan terhapus. Kita lihat lagi supplier, opsi nomor 2. Nah, tinggal 1. Data tadi udah terhapus ya. Nah, dan opsi kelima itu memperbarui jadwal pengiriman. Semisal ada perubahan jadwal pengiriman dari si pihak supplier. Nah, kita bisa memperbarui jadwal tersebut. Klik angka 5, enter. Nah, tinggal memperbarui pengirimannya. Semisal tiap Sabtu. Nah, pasti udah bakal otomatis berubah datanya. Kita lihat supplier lagi. Nah, udah berubah kan. Nah, opsi nomor 6 itu untuk keluar dari codingannya. Nah, kita klik angka 6. Nah, kita kembali ke menu awal. Mungkin cuma itu dari saya. Sekian dan terima kasih.